warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Biokimia 1 akan membahas materi tentang biomolekul yang beranggotakan saya Reni Raniza dengan ujung NIM 053, Saya Malini Ananda dengan ujung NIM 041. saya Eksurhani dengan ujung NIM 39. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan biomolekul dalam makhluk hidup. Objek atau sampel yang digunakan: beras, nasi, minyak goreng, tempe, daging ayam. Prosedur proyek: pertama, mencari sumber materi tentang logika biomolekul. Kedua, mencari objek yang akan diamati untuk dijadikan sampel. Ketiga, kemudian objek atau sampel diamati dan direkam. Keempat, melakukan pengeditan hasil rekaman tentang pengamatan objek atau sampel serta membahas materi yang terkait dengan sampel. Biomolekul merupakan subdivisi kimia biologi yang terdiri dari molekul organik besar dan kecil yang berperan penting dalam struktur serta proses kehidupan. Biomolekul utama meliputi asam nukleat, lipid, protein, dan karbohidrat atau polisakarida, membentuk struktur kompleks melalui ikatan kovalen dan menjalankan fungsi spesifik seperti menghasilkan energi, menyimpan informasi genetik, serta menyusun struktur sel. Karakteristik unik biomolekul adalah sensitivitas terhadap perubahan struktur yang dapat mempengaruhi kinerja, serta dapat dikatalisis enzim untuk mendukung proses kehidupan. Dalam konteks nutrisi, bahan pangan menjadi sumber biomolekul yang mengandung zat gizi esensial untuk menghasilkan energi, menunjang pertumbuhan, memperbaiki jaringan rusak, serta menyediakan vitamin dan mineral yang menjaga metabolisme serta meningkatkan daya tahan tubuh. Pembahasan singkat: polisakarida. Polisakarida adalah sumber energi utama yang dipecah menjadi glukosa dengan bantuan enzim amilase. Contoh, beras dan nasi adalah sumber utama karbohidrat berupa patih yang menjadi energi utama tubuh. Beras putih memiliki indeks glikemik tinggi sehingga beresiko memicu diabetes bila berlebihan. Sedangkan saat dimasak, pati mengalami gelatinisasi yang membuat nasi mengembang. Lipid berfungsi sebagai penyusun membran, penyimpan energi, dan sinyal hormon. Contoh, minyak goreng adalah cairan bertrigliserida dari lemak nabati atau hewani yang berfungsi sebagai pengantar panas, memberi rasa, tekstur renyah, serta sumber energi. Sebagian besar terserap ke makanan, sisanya menjadi jelantah. Protein adalah makromolekul yang berfungsi sebagai enzim, hormon, pembawa zat, pembentuk jaringan, dan antibodi. Contoh, tempe adalah pangan fermentasi kedelai oleh kapang rhizopus yang kaya protein dan asam amino esensial untuk membangun serta memperbaiki jaringan. Umumnya dibuat dari kedelai, tetapi juga bisa dari bahan lain melalui proses tradisional atau dengan mesin pengupas kering. Asam nukleat adalah makromolekul penyusun DNA atau RNA yang berfungsi menyimpan dan mengembalikan informasi genetik. Contoh, daging ayam sebagai sumber protein hewani. Ayam bergizi lengkap dengan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan berfungsi mengendalikan aktivitas sel serta mewariskan sifat. Kesimpulan, biomolekul seperti polisakarida, lipid, protein, dan asam nukleat merupakan komponen penting penyusun makhluk hidup. Mereka berperan dalam menyimpan energi, pembentukan struktur sel, komunikasi, dan regulasi sel, serta menyimpan dan transfer informasi genetik. Bahan pangan seperti beras dan nasi, minyak goreng, tempe, serta daging ayam menyediakan biomolekul ini untuk mendukung pertumbuhan, metabolisme, perbaikan jaringan, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Sekian penjelasan materi dari kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.